Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita berjumpa kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, akan terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kesha aja kita semuanya nyanyikan pujian Karena Salibmu, tapi bagian refnya saja ya. 1, 2, 3. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami anak-anak-Mu akan kembali datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, sayang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Buat bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya berikan judul renungan yaitu Yesus mati untuk kita. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan sebelumnya dari pasal-pasal sebelumnya kakak-kakak sampaikan, di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap bahkan dibawa ke hadapan mahkamah agama. Tuhan Yesus mengalami banyak penderitaan, bukan? Nah, adik, yang menjadi pertanyaannya yaitu kenapa Tuhan Yesus mati untuk kita? Kakak akan memberikan 2 poin, yaitu mengapa Tuhan Yesus mati untuk kita. Yang pertama yaitu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Mungkin adik-adik pernah dengar atau selalu mendengar ayat ini dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, bahkan dia rela datang ke dunia ini menjadi manusia, menderita di kayu salib, bahkan mati untuk kita. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi Kak Kesha dan terlebih juga mengasihi adik-adik SD Kristen Elim dari kelas 1 sampai yang ke-6, bukan? Dan Tuhan Yesus mengasihi kita karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari kutuk-kutuk dosa. Mungkin dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan, dosa berbohong, menipu, atau meso-meso, ya kan, mengucapkan kata kotor, saksi dusta, atau begitu banyak macam dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, memutuskan rantai-rantai dosa itu dari kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Di poin yang pertama ini Kak Kesha mau sampaikan bahwa mengapa Tuhan Yesus mati untuk kita? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena adik-adik SD Kristen Elim sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua yaitu mengapa Tuhan Yesus mati untuk kita? Yang kedua yaitu bahwa karena Tuhan Yesus taat menggenapi nubuatan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus harus disiksa, harus menderita, bahkan harus mati di kayu salib. Kalau di
minggu yang lalu Kak Kesa sampaikan tentang Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama. Kalau tidak salah di ayat yang terakhir, di situ firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus ditinju, diludahi, bahkan diucapkan kata-kata dusta. Tuhan Yesus tidak membalas satu apapun. Karena apa? Kak Kesa katakan bahwa Tuhan Yesus taat untuk menggenapi firman Tuhan, meskipun di ayat yang ke-34 Tuhan berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Secara manusia Tuhan Yesus mengalami kesakitan, ya kan? Siapa di sini yang kalau dicubit atau dipukul nggak sakit? Pasti sakit kan? Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menderita di kayu salib untuk kita karena Tuhan Yesus taat menggenapi kebenaran firman Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kedua poin ini sangat memberkati adik-adik, di mana tadi yang saya sampaikan bahwa mengapa Tuhan Yesus mati untuk kita. Yang pertama yaitu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik SD Kristen Elim, karena Tuhan Yesus menganggap bahwa adik-adik sangat berharga di mata Tuhan, maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan adik-adik semuanya. Dan yang kedua yaitu karena Tuhan Yesus taat menggenapi kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebenarnya kita harus mati, kita yang harus dihukum, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka Ia memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Biarlah kita memaknai kebenaran firman Tuhan ini dan kita selalu mengucap syukur seperti pujian yang tadi katakan bahwa karena salib Tuhan kita menang, karena salib Tuhan kita hidup. Demikianlah firman Tuhan. Kak Kesa percaya adik-adik mau dan selalu mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan kami untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya kami sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa seluruh anak SD Kristen Elim, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat dalam pendidikan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, cita-cita masa depan mereka, kami serahkan dalam pengasihan-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatannya Bapa. Bahkan kegiatan pembelajaran sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat, memberikan kebijaksanaan bagi mereka. Bahkan kami juga berdoa buat guru-guru SD Kristen Elim semuanya. Tuhan Yesus memberkati mereka, biarlah mereka selalu setia membimbing anak-anak SD Kristen Elim semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.